Oke. Oke, terima kasih sudah menunggu. Oke, Bu Eni, saya sudah bergabung kembali. Apakah suara saya terdengar jelas, Kan, Miss? Ibu? Iya, silakan, Ya, Miss. oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, mohon maaf tadi mungkin ada kendala dalam internet connection dan sekarang terima kasih sudah menunggu. Oke, saya lanjutkan. Tentang presentasi ini adalah brand image. Kenapa saya bilang ini adalah presentasi ini adalah brand image Anda dan Anda harus tahu bagaimana membuatnya efektif, bagaimana membuatnya dinamis. Karena dari situ orang bisa menilai apakah Anda itu adequate atau cukup dalam segi intelligence, apakah Anda termasuk orang yang atau presenter yang resourceful atau banyak sumber data yang Anda miliki, atau Anda orang yang sangat mahir di bidangnya yang Anda akan presentasikan, dan disitulah titik letak di mana orang akan menilai Anda. Tapi jangan khawatir bahwa presentasi itu bisa dilatih. Jadi untuk dapat melakukan presentasi dengan dinamis, Anda hanya perlu latihan karena tidak ada orang yang terlahir jago untuk presentasi. Semua itu ada latihannya. Dan memang jam terbang itu menentukan. Oleh sebab itu, untuk Anda atau peserta dalam webinar ini yang ingin cepat bisa mahir dalam presentasi, kami akan memberikan tips di mana Anda bisa menunjukkan presentasi dengan efektif dan dinamis, dan diharapkan ini akan menjadi baik untuk brand image Anda ke depannya setelah mengikuti pelatihan ini. Oke, salah satu cara dalam membuka presentasi adalah saat pembukaan presentasi, ini adalah saat penentuan yang dominan. Karena 5 menit pertama Anda presentasi, peserta tidak mau mendengarkan, jangan harap mereka akan meneruskan untuk mendengarkan Anda sampai akhir presentasi tersebut. Jadi awal presentasi itu diharapkan sangat menarik. Oke, dan ini berlaku tidak hanya untuk presentasi offline, ini juga bisa online karena kita pahami semua bahwa saat ini kita sedang ada pandemi, jadi mungkin presentasi itu dilakukan secara online, seperti yang sedang saya lakukan sekarang. Atau Anda mau bikin YouTube, di mana itu adalah personal branding Anda. Siapa tahu setelah ini Anda akan menjual produk Anda secara YouTube, dan via YouTube, maksud saya via YouTube, lalu Anda akan melakukan presentasi yang menarik dalam YouTube itu untuk menarik pelanggan misalnya, atau menarik pembeli, customers. It's possible. Nah, bagaimana cara membuat 5 menit pertama presentasi Anda itu menarik? Anda bisa membuka itu dengan memberikan pujian kepada penyelenggara atau audiens. Kota acara berlangsung atau profesi audiens, misalnya profesinya sama. Contohnya nih, ketika Anda akan memberikan presentasi di depan HRD misalnya, ketika Anda melamar pekerjaan misalnya, atau Anda akan mempromosikan suatu produk di depan HRD itu, Anda bisa melakukan sapaan seperti, halo, wah HRD di perusahaan ini ternyata orangnya sangat rapi atau berbeda dengan HRD yang lain misalnya. Jadi Anda memberikan pujian di awal. Bukan bermaksud untuk lip service, tapi lebih ke menunjukkan respect Anda terhadap audiens. Jadi misalnya, wah sepertinya HRD di sini sangat berbeda dengan HRD di perusahaan yang lain, di mana di sini tampak lebih serius atau lebih you can say lebih serius atau lebih disiplin soal waktu dan sebagainya. Jadi Anda paling nggak membuat Anda engage dengan audiens Anda melakukan sepertinya Anda akan melakukan personal bonding dengan audiens Anda. Lalu cara kedua setelah menyapa dengan kata-kata yang mengengage, yang mengkaitkan Anda dengan audiens, Anda bisa menyebutkan fakta yang mengejutkan.
Jadi misalnya Anda memberikan fakta yang tidak diketahui sebagai bahan untuk pembuka presentasi dengan memberikan efek mengejutkan. So this is like a hook. In English it's like a hook, pancingan. Jadi setelah menyapa dengan baik, Anda bisa you can talk about facts atau Anda bisa menyampaikan fakta yang mengejutkan. Misalnya, berdasarkan informasi yang saya dengar dari berita tadi malam, misalnya, and then bla bla bla, mungkin tentang bagaimana misalnya presentasi Anda adalah mengenai shopping online. Anda bisa menyampaikan bahwa ada fakta mengejutkan bahwa wanita melakukan shopping lebih banyak daripada pria. Dan ini fakta dan ini informasi saya dapat dari net.com or whatever sumbernya Anda sebutkan. Fakta yang mengejutkan misalnya. Atau fakta yang lebih mengejutkan lagi sepertinya seperti begini. Ternyata pria itu ketika shopping menghabiskan lebih banyak budget daripada wanita. Oke, contohnya seperti itu. Lalu Anda sebutkan sumbernya dari mana. Jangan lupa menyebutkan di mana sumber Anda temukan tadi ya. Oke. Lalu kemudian untuk pembukaan, ini masih pembukaan ya, istilahnya itu hooks. Oke, Bu Eni, silakan ke slide selanjutnya. Fakta mengejutkan, lalu, oke. Nah, oke. Lalu Anda juga bisa memberikan kutipan atau quotes dari tokoh yang audiens kenal. Jangan quotation dari tokoh yang kita tidak kenal ya, atau audiens tidak kenal dengan baik. Jadi misalnya berdasarkan siapa gitu, Mother Teresa misalnya, atau tokoh-tokoh terkenal. Anda bisa sebutkan kutipan yang berhubungan dengan topik presentasi yang Anda berikan gitu. Jadi kutipan ini setidaknya membuat support bagi topik yang akan Anda sampaikan. Bisa dari Mario Teguh, bisa jadi dari tokoh yang kuat ya, Steve Jobs misalnya. Dari anywhere, can be from from anywhere. Oke, lalu selanjutnya selain kutipan, bisa juga presentasi itu diawali dengan, tolong Bu Eni ke slide selanjutnya. Oke. Terima kasih. Lalu Anda juga bisa menyelipkan humor. Nah, bagi Anda yang mungkin sering melihat YouTube channel atau presentasi di TV atau TED Talks, kalau Anda menyukai presentasi dalam bahasa Inggris ya, recommended untuk menonton TED Talk. TED Talk itu seperti Independence Media for Presentation, ada di YouTube. Jadi dari presenter yang menarik, misalnya contohnya di YouTube, mungkin saya bisa sebut Raden Rauf bagi Anda yang suka menonton topik tentang cara menangani masalah dengan cinta. Jadi bagi Anda mungkin yang cewek ya, untuk yang wanita mungkin sering nonton Raden Rauf, dia sangat menarik. Meskipun 1 jam presentasi dia atau 1 jam acara dia sangat menarik. Recommended. Mungkin Anda bisa melihat tips dari bagaimana Raden Rauf menyelipkan humor. Kadang dia juga Ya, bagi rekan-rekan yang baru join, mohon untuk mematikan audionya. Ya, kita menunggu trainer untuk melanjutkan. Bagi rekan-rekan yang baru join, silakan untuk mengetikkan absen kalian di chat room Zoom. Jangan lupa untuk menginformasikan nama lengkap kalian dan juga menginformasikan alamat email dan
WA data kalian, karena kedepannya data-data ini akan kami submit sebagai administrasi absen pada hari ini, dan pada hari ini sudah 150 orang untuk join, dan kita masih menunggu kuota sampai 500 orang untuk bisa menutup acara ini. Ya, kita tunggu trainer untuk datang kembali, mohon untuk bisa menunggu. Dan sembari menunggu trainer untuk bisa memaparkan kembali, di sini kami informasikan selamat datang kepada rekan-rekan yang sudah gabung di webinar CK. Mohon untuk langsung menuliskan absen kalian. Dan mohon untuk bisa untuk menuliskan nama lengkap kalian dan membukakan kamera kalian, lalu mematikan mic-nya, dikarenakan ini merupakan webinar pemaparan dan nantinya kami akan memverifikasi semua data kalian yang akan kita berikan untuk absen. Diinformasikan bagi rekan-rekan yang baru join, silakan untuk menuliskan absen kalian, nama lengkap kalian, lalu email dan WA informasi. Kita masih menunggu rekan-rekan lainnya untuk bisa join kembali. Oke, maaf. Oke, Ibu. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, silakan langsung. Terima Ya, kasih. Oke, silakan Bu. terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eni. Saya lanjutkan ya. Lalu, oke, Anda bisa apabila Anda seorang peneliti, saya ulang kembali di poin tersebut. Apabila Anda seorang peneliti dan akan menyampaikan report atau presentasi tentang hasil penelitian, maka Anda bisa menggunakan istilah teknis yang rumit. Oke, so it's okay, no problem. Asalkan Anda yakin bahwa audiens paham istilah yang Anda sampaikan. Apabila Anda menyampaikan ke depan audiens yang sekiranya tidak paham, sekolah, tentu Anda harus menggunakan pendekatan yang berbeda. Jadi beda audiens, pendekatan yang berbeda. So you have to make sure you know who the audience are. Anda harus tahu, harus kenali siapa mereka, bagaimana background mereka. Alright. Lalu ke slide selanjutnya Bu Eni. Alright. Nah, alur presentasi. Bayangkan diri Anda memberikan pidato yang hebat. Visualisasi adalah salah satu kunci sukses. Dengan kata lain bahwa saya akan sampaikan bahwa selain memberikan poin-poin yang penting, Anda juga tidak boleh melupakan gesture, terutama kalau ini Anda menyampaikan secara offline. Body language yang meyakinkan, intonasi terutama. Anda harus memiliki intonasi presentasi yang pastinya berbeda dari intonasi percakapan sehari-hari. Jadi Anda harus belajar voice power dan Anda tidak boleh terlihat nervous. Pasti butuh latihan dan ini bukan hal yang tidak mungkin. Jadi Anda bisa melakukan beberapa latihan sebelum melakukan presentasi itu sendiri. Lalu jangan lupa bayangkan juga audiens Anda akan bertepuk tangan dengan penampilan Anda yang memukau. Visualisasi positif seperti ini akan membuat Anda rileks dan nyaman sehingga akhirnya mampu memberikan pidato dan public speaking yang menarik. Jadi positive thinking intinya. Jangan Anda sebelum berusaha Anda sudah jiper duluan, udah takut duluan. Bayangkan bahwa memang presentasi itu baik. Jadi positive thinking. Dan ini membuat Anda lebih tidak nervous nantinya. Atau mungkin tips pribadi dari saya, apabila Anda nervous di hadapan banyak orang, bayangkan yang pendengar Anda adalah sahabat-sahabat Anda sendiri untuk menekan nervous tadi.
Jadi Anda bisa bayangkan, oh ini family yang mendengarkan, atau keluarga dekat yang mendengar, atau sahabat dekat yang mendengarkan, itu juga bisa bisa menekan nervous yang Anda mungkin rasakan. Lalu untuk alur presentasi, saya bisa sampaikan di sini adalah tetap fokus pada hal utama, yakni pesan Anda. Anda memberikan pidato, ceramah, atau presentasi untuk alasan yang penting. Ingat alasan itu dan fokus pada apa yang paling penting, yakni pesan Anda. Jadi Anda, dengan kata lain juga saya bisa sampaikan di sini, Anda harus ingat bahwa pesan ini penting untuk didengarkan oleh audiens. Jadi audiens akan mendapatkan ilmu baru atau mungkin informasi baru atau poin baru setelah mendengarkan pesan dari Anda. Lalu temukan semangat untuk menghibur, mendidik, dan memberi inspirasi dan memotivasi audiens. Dengan cara ini, Anda akan menemukan tujuan dan maksud mengapa Anda tampil di muka umum. Jadi, setidaknya setelah audiens mendengar presentasi Anda, mereka akan mendapatkan ilmu baru yang menghibur, yang mungkin mendidik, dan inspiratif. Oke, setidaknya mereka akan mendapatkan sesuatu yang baik setelah presentasi Anda tersebut. Jadi Anda harus semangat gitu. Anda harus ingat bahwa presentasi saya ini dibutuhkan oleh audiens saya. Oke, dan jangan lupa untuk berlatih karena tidak mungkin Anda langsung lahir dan jago berbicara di depan umum. Pasti itu ada latihannya. Oke, dan untuk latihan Anda bisa lakukan di rumah atau Anda bisa bergabung dalam tempat training yang menyediakan dynamic presentation. Jadi Anda ada yang mengarahkan poin-poin penting apa yang Anda harus lakukan. Lalu, oke, selanjutnya Bu Eni. Oke, satu lagi setelahnya. Alright. Ya, lalu untuk saya mungkin bisa sampaikan dalam slide ini adalah untuk presentasi penutupan. Jadi tadi ada introduction, kayak mungkin saya bikin summary ya sebelum saya meneruskan dalam penutupan presentasi ini. Ketika dalam introduction Anda membuat hook atau pancingan dengan cara yang menarik. Misalnya Anda setelah menyapa audiens Anda bisa memberikan jokes, bisa atau humor, bisa memberikan quotation, lalu juga bisa memberikan fakta yang mengejutkan kepada audiens Anda lalu kan melanjutkan dengan body of the talk atau body of presentation, message yang Anda sampaikan di situ tentang hal apa, entah itu berita tentang informatif atau tentang laporan teknis, tentang penyelesaian suatu masalah, anything. Dan itu tidak harus dan tidak boleh berakhir hanya setelah Anda selesai. Oke, result dari penyelesaian masalah saya adalah ini 1, 2, 3, 4. Lalu selesai. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Ya, itu enggak. Dan saya akhiri, terima kasih. Itu tidak cukup. Jadi penutupan presentasi itu ada strukturnya atau ada struktur step-nya. Jadi untuk penutupan presentasi, harapannya itu mereka akan ingat apa yang sudah Anda sampaikan sebelumnya. Jadi penutupan dalam presentasi itu diharapkan akan menjadi penguat presentasi Anda. Apabila membuka presentasi itu bagian terpenting yang membangun engagement atau hubungan dengan audiens, jadi Anda sudah bisa menarik perhatian mereka, lalu mereka mendengar sampai ke akhir, lalu di akhir itu Anda akan menyampaikan hal dalam penutupan yang akan selalu diingat oleh mereka. Membuat istilahnya itu membuat mereka ketika pulang, mereka masih ingat, oh kata-kata itu benar ya, atau oh ternyata saya dapat ilmu baru, gitu.
Dan cara yang bisa dilakukan secara efektif, pertama adalah merangkum. Jadi Anda bisa memflashback apa presentasi Anda sebelumnya. Jadi Anda bisa memflashback seperti yang saya katakan sebelumnya. Seperti tadi saya memflashback introduction. Ketika saya memflashback body of the talk atau badan presentasi. Lalu saya mengakhirinya dengan ending dan itu nanti akan saya lakukan. Jadi mensummary, merangkum pesan utama presentasi yang baik untuk menutup presentasi. Tidak usah diulang lagi semua. Tidak usah, kalau namanya merangkum pastinya bukan hal yang runtut lagi dari awal sampai akhir seperti quotation itu apa, lalu apa namanya, atau humornya seperti apa, humor yang pantas, nggak usah diulang lagi. Cukup summary, poin-poin penting aja. Siapa tahu, karena ini kemungkinan juga siapa tahu audiens itu ada ketinggalan pesan yang Anda sampaikan dalam introduction atau dalam body of the talk. Jadi Anda diharapkan merangkum untuk membuatnya lebih efektif, presentasi Anda lebih efektif. Jadi ketika ada poin-poin yang mungkin audiens sedang tidak konsentrasi saat itu, mereka jadi lebih paham setelah Anda menerangkum pesan utama dalam penutupan presentasi Anda. Lalu slide yang terakhir, Bu Eni. Oke. Lalu ajakan untuk bertindak. Setelah Anda merangkum, lalu Anda Anda merangkum, Anda juga bisa menggunakan kutipan lagi, quotation atau wisdom quotation. Jadi mungkin Anda bisa mengambilnya dari tokoh-tokoh yang penting dan itu harus relevan dengan topik presentasi yang Anda sampaikan. Lalu ajakan untuk bertindak setelah itu. Jadi ajakan untuk bertindak jikalau Anda presentasi tentang marketing, misalnya contohnya, Anda bisa Anda mungkin memberikan presentasi kepada anak buah Anda atau Anda akan presentasi ke depan klien tentang sesuatu, Anda juga bisa melakukan ajakan untuk bertindak. Sepertinya kalau dalam bahasa Inggris itu contohnya ya, saya akan berikan ajakan untuk bertindak dalam bahasa Inggris. Okay, let's do it. Let's just do it. Don't be afraid, just do it. Lakukan saja. Atau dalam bahasa Indonesia, kalau presentasi Anda dalam bahasa Indonesia, Anda bisa lakukan, tetap semangat, mungkin untuk subordinate ya, anak buah, tetap semangat, rekan-rekan semua, jangan mundur satu langkah pun, kita harus terus mengupayakan hal-hal yang positif dalam menjual produk kita, misalnya. Atau ketika Anda akan melakukan di depan klien, misalnya, Anda juga bisa lakukan hal yang menyemangati mereka untuk bertindak. Seperti contohnya, para rekan bisnis saya, mungkin ini saatnya kita memulai sesuatu yang baru, saat yang sangat positif untuk kita mengawali bisnis kita dengan melakukan bla 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 bla, misalnya. Anda lebih tahu untuk itu. Jadi untuk penutupan, Anda juga perlu menyampaikan summary untuk membuatnya efektif, memberikan kutipan dan ajakan untuk bertindak. Dan ini akan membuat presentasi Anda lebih dinamis, lebih menarik bagi audiens yang mendengarkan. Nah, dalam efektif presentasi ini, sebenarnya Anda bisa melihatnya pada tokoh-tokoh yang sudah terkenal. Mereka sudah memakai cara ini. Contohnya Mario Teguh. Ketika Anda mendengarkan Mario Teguh selama 1 jam, Anda tidak merasa bosan, kan? Jadi yang namanya good presenter itu adalah ketika mereka bisa menarik konsentrasi, menarik perhatian audiens, tanpa membuat perasaan bosan atau jenuh atau perasaan useless. Aduh, nggak lucu sih, bagus sih, tapi nggak ada isinya misalnya. Itu juga tidak efektif. Jadi kesimpulannya saya bisa sampaikan bahwa efektif presentasi itu adalah ketika menarik pesan yang kuat, powerful message, lalu diakhiri dengan ending yang tidak dilupakan.
ending yang akhirnya membuat pesan itu tidak terlupakan. Jadi ending jangan setelah presentasi, maksud saya setelah presentasi lalu oke, terima kasih atas perhatian Anda, cukup sekian sampai bertemu lagi. Nah, itu bukan ending yang bagus, itu bukan ending yang cukup. Harus ada structure atau steps dalam ending itu sendiri. Baik. Jadi untuk memotivasi Anda, mungkin Anda bisa mulai latihan. Misalnya Anda mau presentasi, belajar presentasi, Anda juga bisa mendapat inspirasi dari beberapa tokoh terkenal di YouTube atau mungkin di TV, atau Anda juga bisa menghadiri mungkin ada kayak seminar dan sebagainya yang pastinya mereka sudah memakai teori ini dalam melakukan presentasi mereka. Dan semua dimulai dari hal yang sederhana dulu. Apabila Anda belum pernah melakukan presentasi, mungkin Anda bisa melakukan presentasi untuk 5 atau 10 menit maksimum. Lalu ketika Anda sudah expert, sudah terbiasa untuk melakukan presentasi, Anda bisa melakukan presentasi selama 30 menit misalnya. Lalu nanti ketika sudah semakin mahir, Anda bisa melakukannya dalam 1 jam atau 1 jam setengah gitu. Yang tak terlupakan adalah sebelum Anda melakukan presentasi, Anda harus belajar dulu tentang apa yang Anda presentasikan. Jadi Anda harus tahu apa yang Anda omongkan. Itu dulu. Meskipun Anda memakai steps yang saya sampaikan tadi, tapi Anda kurang paham dengan apa yang Anda sampaikan, audiens biasanya bisa melihat itu. Audiens biasanya akan menilai, wah ini ternyata dia juga nggak paham nih presenternya. Jangan sampai ya. Jadi Anda harus perlu melakukan research dulu, analisa dulu, dan Anda harus sangat paham betul tentang bahan presentasi yang Anda sampaikan. Ketika Anda sudah paham, Anda perlu melakukan step yang saya sampaikan tadi. Karena kalau Anda paham, tapi step Anda kacau, jadi misalnya setelah introduction tidak kuat, lalu body of the talk-nya tidak kuat, ditutup dengan penutupan presentasi yang juga lemah, sebagus apapun presentasi Anda, tidak efektif untuk audiens. Ya, baik. Waktu adalah Ya. tinggal 10 menit lagi, Miss. Silakan untuk melakukan Iya. penutupan di acara webinar ini, dan 10 menit lagi akan kita tutup acara. Terima kasih. Iya, makasih Bu Eni. Jadi, sekali lagi saya sampaikan bahwa tips yang saya bisa sampaikan, Anda harus paham benar apa yang Anda sampaikan. Pesan apa, research apa, result apa, solusi apa, atau mungkin produk apa yang Anda akan jual. Anda harus tahu benar. Ini juga untuk mengatasi pertanyaan yang Anda tidak paham. Jadi, atau pertanyaan yang complicated. Anda harus pahami dulu bahan yang Anda jual itu apa, yang Anda sampaikan itu apa. Lalu setelah Anda paham apa yang Anda sampaikan, paham benar apa yang Anda sampaikan, silakan mengaplikasikan cara presentasi efektif yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi Anda mengemasnya dengan steps atau structure yang benar, urutan yang benar. Nah, selain itu, yang terakhir mungkin saya bisa sampaikan latihan. Jangan lupa latihan. Jadi sebelum Anda melakukan the real presentation, Anda bisa lakukan di depan kaca misalnya, atau di depan saudara Anda misalnya, atau keluarga, atau teman dekat, untuk latihan aja. Dan itu harus, tidak ada presenter, sekali lagi saya sampaikan, tidak ada presenter yang terlahir sudah pintar presentasi. Jadi semua itu perlu dilatih. Oke, dan apabila Anda punya kesempatan untuk ikut training, itu lebih baik. Setidaknya ada yang akan mengkoreksi Anda. Oke, lalu hal penting lainnya yang perlu saya sampaikan adalah jangan lupa bahwa presentasi ini adalah your personal branding. Apabila Anda menunjukkan presentasi yang baik, audiens akan menilai bahwa Anda memang luar dan dalam baik. Memang ini bisa dikatakan adalah personal branding. Jadi hal baiknya bisa jadi presentasi ini membuat Anda
positif apabila Anda melakukannya dengan positif. Jadi mungkin apabila Anda melamar pekerjaan nih, setelah mereka melihat presentasi Anda, mereka akan meng-hire Anda. Atau klien, mereka akan membeli produk Anda. Atau misalnya Anda membuat YouTube, banyak followernya, lalu banyak yang like, banyak yang subscribe. Tapi ketika ini jelek, maka presentasi Anda dinilai kurang baik atau buruk. Mungkin saya tidak bilang jelek ya, mungkin kurang komplit, kurang baik atau membingungkan, ini juga akan menjadi penilaian bagi audiens Anda. Jadi make sure that you are well prepared. Karena ini adalah satu batu loncatan untuk Anda sebenarnya. Apabila Anda bisa presentasi dengan baik, maka itu akan membuat banyak hal positif sebenarnya untuk diri Anda sendiri. Semua akan kembali ke diri Anda sendiri. Dan mungkin ini yang saya bisa sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Bu Eni, apa mungkin ada yang perlu saya tambahkan lagi? Iya, silakan Miss. Waktu masih ada 7 menit lagi, silakan. Masih ada 7 menit ya? Oke. Ya. Kita akan menutup acara ini di 11.50. Ya, terima kasih. Oke, Bu Eni. Alright. Nah, lalu saya mungkin bisa tambahkan di sini karena saya ternyata ini ya bagus saya masih ada 7 menit. Jadi saya khawatir bahwa saya akan kebablasan ini. Oke, good. So I still have some time. So mungkin ilmu yang saya bisa sampaikan di sini adalah jangan pernah berhenti belajar. Jadi selain dari training ini, Anda juga bisa melakukan research, atau pembelajaran mandiri dengan melihat presentasi orang. Seperti saya sampaikan ya, ada Raden Rauf itu bagus, atau Anda mau melihat Mario Teguh, dan banyak motivator tangguh menurut saya yang Anda bisa tonton di YouTube atau di TV, atau Anda juga bisa melihat presenter asing, itu juga bagus. Melihat bagaimana ide-ide mereka menyampaikan, bagaimana confidence mereka. Yang penting ya, confidence itu sangat penting dalam presentasi. Jadi, confidence itu membuat Anda terlihat well-trained, well-prepared. Jadi memang melatih confidence itu ada seninya. Jadi mungkin bisa Anda pakai teori saya yang sebelumnya, cara saya, tips-tips saya, mungkin Anda bayangkan audiens itu adalah keluarga atau teman dekat Anda untuk men-suppress nervousness, untuk menekan rasa nervous ya. Anda bisa melakukan Anda bisa menekan rasa nervous itu dengan menganggap audiens itu adalah teman baik Anda, lalu keluarga Anda sendiri. Dan yang perlu Anda ingat adalah ketika Anda pulang, ketika audiens itu pulang, mereka akan ingat pesan Anda yang pesan yang telah Anda sampaikan. Jadi yang namanya presenter sukses sebenarnya adalah ketika selesai presentasi, audiens itu akan merasa mereka mendapatkan ilmu baru dari Anda. Bukan, oh cantik ya presenternya, atau oh ganteng ya, bukan itu. Sebenarnya bukan itu. Presenter atau oh ternyata bagus ya penyampaiannya, oh ternyata dia sangat fluent ya dalam menjelaskan presentasi. Sebenarnya bukan itu. Presentasi yang sukses sebenarnya adalah ketika audiens mendapatkan ilmu baru. Apabila ada anggapan, penilaian misalnya, ternyata presenternya tampan atau cantik, itu bonus. That's just bonus. Yang penting adalah ketika Anda menyampaikan presentasi itu dengan jelas, lalu terstruktur dengan baik, dikuatkan dengan ending yang membuat mereka lebih ingat dari presentasi Anda, disitulah titik di mana Anda sudah sukses menyampaikan presentasi tersebut. Jadi ketika selesai presentasi ini, audiens itu akan pulang atau audiens akan mengakhiri dengan
mengingat, oh benar ya tadi yang dia sampaikan, oh terima kasih, atau oh ternyata saya mendapatkan ilmu baru yang saya belum dapat sebelumnya. Nah, itulah yang dianggap sebagai presentasi yang sukses. Oke, baik. Ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 11.47. Terima kasih Bu Molina atas paparannya pada hari ini. Dan secara resmi webinar RCK Consulting pada hari ini akan kami tutup di jam 11.50. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti dan sudah menjalani proses dari pelatihan RCK Consulting. Untuk webinar pada hari ini sudah terchecklist dan silakan bagi rekan-rekan untuk melanjuti sampai di kuis akhir ataupun melanjuti sampai mengisi survei dari platform sekolahmu yang telah Anda pilih. Dan webinar ini, sekali lagi webinar ini sudah kita selesaikan, dan dari RCK Consulting kita mengucapkan terima kasih, salam progres, selamat belajar, dan salam sehat selalu. Ya, terima kasih.